Langsung saja, terima kasih kepada Pak Iya. Denny yang sudah menyempatkan waktunya Hmm. untuk menghadiri hasil dari diskusi kami mengenai pembuatan SKPL di awal. Jadi sebelumnya saya minta Ya. maaf Pak, tadi di video yang kita kirim itu lebih dari 5 menit banget Pak. Itu saya lihat tadi ada 19 menit dan ngumpulinya lebih dari jam 10. Kenapa lebih dari jam 10? Yang pertama tadi kita tuh langsung record sebenarnya Pak. Nah, pas record jaringan saya tuh kurang bagus. Jadi ada beberapa menit wajahnya nggak kelihatan. Kita record lagi. Ya. Pas kita record lagi, OBS kita bermasalah. Kita record sampai ketiga Ya. kalinya baru bisa. Yang kita record ketiga kalinya Boleh. ya diskusinya udah kurang maksimal lah Pak. Tapi kan Hmm. setidaknya udah kita berulang-ulang. Langsung saja. Jadi tadi kita diskusikan sebagian kecil saja inti-inti dari yang kita bahas seperti judul. Nah, judulnya kita langsung tadi sebenarnya ada beberapa pendapat dari Mas Fadil, Mas Hamdani tentang judulnya itu misalkan healthcare atau dan lain sebagainya yang judul itu memiliki dua kata tapi tidak memiliki kepanjangan Pak. Dan pada akhirnya tapi Mas Fadil tadi usul judulnya gimana sehat sistem elektronik health awasi tubuh. Walaupun ada perpaduan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi sepertinya kepanjangan seperti itu tuh menurut kami menarik Pak. Jadi orang yang download aplikasi ini bisa tahu, oh sehat itu untuk monitoring tubuh, sistem elektronik health awasi tubuh. Langsung tentu Ya. tujuannya buat rumah sakit, karena kan kita kan spesifik Pak, seperti saran Bapak sebelumnya. Kalau kita melanjutkan sistem ini dengan mendeteksi denyut nadi dan lain sebagainya, lalu kita merekomendasikan untuk misalkan memperbaiki kualitas tubuh, untuk olahraga, untuk minum, kita dapat datanya susah. Maka dari itu, kita monitoring kesehatannya, kita ngecek denyut nadi dan suhu tubuh itu, cuma dia tahu dia kondisinya kurang sehat. Kalau kondisi kurang sehat kan semua orang tahu Pak harusnya. Oh berarti kalau denyut nadinya kenceng, ini berarti dalam keadaan tegang, cemas dan lain sebagainya. Kalau misalkan hal itu terjadi, di aplikasi kita langsung ada fitur yang namanya konsultasi dengan dokter. Jadi konsultasi dengan dokter atau chatbot. Jadi bisa nanti pasien atau orang yang habis menderita penyakit itu dirawat di rumah atau aplikasi sistem home ini bisa tahu bahwa pasien itu kurang sehat, maka pasien itu bisa langsung konsultasi ke dokter atau ada kerabat keluarga yang bisa membantu menggunakan aplikasi ini untuk konsultasi dengan dokter langsung. Kurang lebih seperti itu. Bisa di scroll Mas Akil. Untuk nama sudah diisi, untuk tanggal rilisnya juga sudah kami tulis hari ini 24 Maret 2025. Lalu mungkin untuk pembahasan bab 1 tentang tujuan, kita masih nulis sederhana Pak, nulis singkat aja, satu kalimat, dua kalimat, karena kita yakin tujuan ini kan penjabarannya lebih panjang Pak. Sedangkan waktu yang sebentar untuk diskusi hal seperti ini itu menurut saya kurang bagus lah Pak. Maka dari itu ketika ada satu orang yang mengusulkan ide, oh tujuannya seperti ini aja Mas, langsung ditulis untuk penjabarannya nanti kita diskusikan di luar Meet aja karena kalau direkord di Meet ngabisin waktu yang lama. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Fadil bisa menjelaskan kurang lebih intinya apa di bab 1. Ya, izin meneruskan ya Pak. Untuk di pendahuluan ini kan ada tujuan serta lingkup, definisi, dan aturan penamaan Pak. Nah, saat pembuatan video yang dimana dibatasi waktu ya Pak, kita menuliskan to the point untuk sementara dulu Pak. Seperti tujuan kita buat satu kalimat, yang lingkup masalah kita masukkan 2 poin, definisi hanya beberapa saja, dan aturan penamaan dan penomoran saya kira dan tim juga menyetujui itu nanti bisa dikerjakan terakhir kali Pak biar bisa rapi. Nah, untuk tujuan ya awal kali sehat ini dirancang untuk berguna memonitoring kesehatan dan dari kerabat atau keluarga yang saat masa rehabilitasi setelah keluar dari pasca kesakitan Pak. Dan untuk lingkup masalah, untuk selain memberikan solusi pemantauan real time yang dimana di waktu saat itu juga ya Pak, dan juga menyimpulkan data indikator. Nah, untuk definisi dan istilah kita melanjutkan ya Pak, tapi kita hanya mengambil beberapa seperti SRS, SKPL, dan IEEE. Selanjutnya kita menambahkan seperti judulnya sendiri seperti sehat, yaitu sistem elektronik health awasi tubuh. Lalu ada smart bracelet yang dimana gelang pintar yang dilengkapi dengan sensor kesehatan untuk pemantauan kondisi pengguna. Mungkin untuk bab selanjutnya bisa dilanjut sama Mas Ciputra. Bisa di scroll Mas Akil, tak tolong. Saya Mas yang scroll Mas. Oh,
Mas Adil mungkin bisa scroll. Nah, jadi untuk kebutuhan fungsional sama karakteristik pengguna itu kita tidak sempat nulis kebutuhan fungsional di deskripsinya Pak, karena ketika ada satu orang yang muncul kebutuhan, oh ini Mas nanti ada fitur pengecekan denyut nadi, jelas karena kan supaya distraksi sehat apa enggak, gelangnya itu kan tujuan utamanya seperti itu, langsung aja ditulis deskripsinya semua sudah nangkep, kan tidak nulis deskripsinya. Sama halnya dengan lain, oh berarti kalau dia kurang sehat atau dia ingin konsultasi tentang kesehatan dia harus ada konsultasi dokter. Oh berarti ada fitur lain, ketika kita tahu dia sehat atau kurang sehat harus bisa menyimpan data kesehatan, dan tidak lupa ada notifikasi dari aplikasi, misalkan kondisi Anda seperti ini di jam segini dan lain sebagainya. Untuk karakteristik pengguna pun kita masih sempat menjabarkan hanya dua hal Pak. Untuk yang pertama ada pasien, tugasnya itu KF2, kebutuhan fungsional 2, konsultasi dokter, KKS-nya publik, perilaku dalam sistemnya konsultasi chat dengan dokter atau nanti chatbot, kurang lebih sama dengan Pak Danang yang tadi sampaikan di meeting. Kode selanjutnya untuk pengecekan denyut nadi pun diambil dari tugasnya KF01, aksesnya juga publik karena semua harus tahu, terutama keluarga kerabat pun juga harus tahu pasien ini atau keluarga mereka ini denyut nadinya seperti apa, perilaku dalam sistemnya, mengetahui denyut nadi pengguna. Bisa langsung di scroll ke bawah Mas untuk kebutuhan non fungsionalnya. Untuk pembahasan-pembahasan yang berat dan panjang lain-lain belum kita bahas karena tadi Pak Danang sendiri pun juga dengan diisi terlebih dahulu, memerlukan waktu yang lama dan diskusinya tentu berhari-hari juga. Nah, kebutuhan fungsional itu kan ada banyak tadi Pak, tapi inti dari poin yang Bapak sampaikan adalah kita memilih beberapa kebutuhan fungsional, non fungsional yang memang ini cocok digunakan di aplikasi kita, yang memang dibutuhkan di aplikasi kita dengan deskripsi. Deskripsinya ini menurut kita pribadi tidak boleh mengambil dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Kurang lebih ada 4 kebutuhan non fungsional yang menurut kami ini adalah hal yang urgent sekali atau kebutuhan non fungsional yang harus ada, seperti availability, tentunya harus bisa diakses atau dipakai kapan saja, baik siang hari ataupun malam hari. Apalagi terkadang malam hari tiba-tiba terkena penyakit atau tiba-tiba sakitnya kambuh lagi, kan kita harus aplikasi ini harus bisa digunakan Pak. Ergonomi tentunya juga, ketika aplikasi ini memiliki kenyamanan yang bagus atau bisa membuat pengguna nyaman memakainya, tentu pengguna akan senang. Lalu ada respon time juga harus bisa, respon time harus bisa memiliki respon time dalam arti bisa diakses kapan saja, availability, diaksesnya cepat, tidak ngelek-ngelek. Masa ketika ada orang pakai tiba-tiba dia butuh tapi pas dibuka aplikasinya ngelek, kan sama aja tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang kita inginkan. Dan security pastinya juga harus ada karena data pasien harus aman. Kita tidak mau ketika ada orang lain yang bukan pasien tiba-tiba login menggunakan akun pasien lalu mengubah data-data yang tidak semestinya, yang dimana sebenarnya pasien sakit malah diubah datanya jadi pasien tidak sakit. Itu kan malah berbahaya bagi pasien yang menggunakan aplikasi ini atau sistem ini. Jadi kurang lebih seperti itu saja yang bisa kami diskusikan pada pagi hari ini Pak, di waktu yang tadi. Untuk selebihnya kami belum sempat diskusikan, dan untuk kontribusi anggota kelompok pun juga belum kami isi karena kenapa? Ini kan diskusi yang semua orang berbicara Pak. Tentunya kita tidak bisa menjelaskan, oh di bagian pendahuluan ini hanya Mas Fadil yang mengisi. Oh berarti Mas Fadil pendahuluan, latar belakang, atau kebutuhan fungsional. Tidak bisa kita tulis seperti itu karena semua berkontribusi, semua menyampaikan pendapat, dan saya ketika menyetujui untuk diputuskan seperti apapun ya harus menunggu persetujuan semuanya. Jadi belum kita tuliskan untuk kontribusi nama setiap kelompok, tapi di akhir nanti pasti kita akan kami tuliskan. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa kami presentasikan Pak. Dipersilahkan kepada Pak Danang untuk memberikan saran atau kritik supaya pembuatan SKPL ini bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Indra, Mas Fadil, dan teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya kalau menurut saya ya, itu ditulis saja ya kebutuhannya ya. Jadi kan ini kan masih tim ya, masih progres ya. Ini ditulis saja gitu ya. Jadi ditulis saja, terus nanti bisa didiskusikan secara lanjut seperti apa gitu. Gitu ya, ditulis saja.
Nah, terus kemudian untuk non fungsional, maksud saya kenapa saya minta coba gunakan kalimat kalian sendiri, siapa tahu kalian nemu sendiri. Kira-kira ergonomi itu misalnya kenyamanan seperti apa? Apakah misalnya gelangnya itu all size misalnya tadi gitu. Apakah webnya itu bisa ngecek kecerahan gitu. Bisa ngecek kecerahan. Apakah kalau pakai security itu webnya itu tidak bisa digunakan orang lain, misalnya gitu. Gitu ya Mas Indra ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa Mas Indra itu bisa bisa coba dengan kebutuhan dari sistemnya itu mau seperti apa. Contohnya availability memang harus bisa dipakai siapa saja, tapi berarti gelangnya all in one toh ini. Gitu. Jadi bisa aja anaknya make bisa, bapaknya make bisa kan enggak bisa gitu. Gitu, mungkin gitu Mas Indra, ada yang mau ditanggapi? Oke, baik ya, terima kasih atas sarannya. Ya, Ya, mungkin akan kita lebih saling lagi di kebutuhan fungsionalnya saling akan kita jabarkan Saling. lagi deskripsinya, dan untuk kebutuhan non fungsionalnya untuk deskripsinya kita akan lebih berdetail kepada gelang kita ini yang seperti apa dan sistem aplikasinya itu seperti apa, dan mungkin kita akan tambahkan lagi kebutuhan non fungsional lainnya yang sempat Bapak tulis tapi memang kita butuhkan untuk aplikasi ini. nama Pak Devri saling sama Pak Devri. Mungkin Saya rasa juga sepakat sama Mas Putra ya Pak, apa yang kurang dan apa yang perlu Bapak tanggapi tadi perlu kita benahi. Ya, jadi masnya disesuaikan aja. Jadi semisal tadi kan ngurusin gelang, apakah gelangnya nyaman itu seperti apa? Terus harus bisa dipakai siapa saja tuh, apakah iya kalau semisalnya ini untuk penyakit menular, apakah bisa untuk siapa saja kan gitu toh Mas Fadil toh. Iya. Kan gitu. Jadi memang inilah non fungsional, dan maksud saya sebenarnya saya tidak mau memberikan teks itu di template gitu, tapi karena kebanyakan mahasiswa, wah contohnya seperti apa kok nggak tahu gitu. Nah makanya ini kan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, mungkin cukup gitu dari saya. Ada yang mau ditambahkan silakan. Mas Rangga, Mas Akil, Mas Ramdhani, ada Kak? Enggak, ada. Ya cukup, terima kasih ya Mas Indra, Mas Fadil dan teman-teman. Ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Harapan saya untuk next present gitu ya, untuk next present itu lebih ini lagi ya, lebih kolaboratif lagi. Ini sudah bagus. Saya melihat dari semuanya cuma tim ini ya kayaknya yang satu sama lain itu bisa klik gitu ya. Yang lain itu masih ada bermasalah di pertemanan, ada yang kemarin ada yang tadi bilang Pak ganti leader boleh nggak, bayang. Ganti apa Pak? Ganti leader. Oh. Kita gitu Pak niatnya ya Pak. Menurut saya jangan ganti leader kalau Mas Fadil ya. Ganti muka leader Pak gitu. Nah, ya itu lebih tepatnya Pak. Ya gitu ya. Gitu saja. Terima kasih, saya pamit ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kelompok